Halo, selamat pagi. Saya Indra Permadi-Cityo dengan NIM 67 2017 314. Jadi di sini saya akan membuat video tentang materi yang sudah saya dapat di kelas mata kuliah RSNA 1. Yang akan saya bahas adalah tentang konfigurasi dasar, kemudian VLSM, DHCP, dan routing. Pertama-tama, ketika saya akan melakukan konfigurasi dasar pada Cisco router, di sini saya akan memilih atau memakai sebuah router terlebih dahulu. Di sini saya akan memakai router yang 1941. Kemudian saya akan memakai juga dua switch yang 2960 dan beberapa perangkat PC. Jadi sebelum melakukan konfigurasi pada router, saya pertama-tama akan menghubungkan atau mengkoneksikan antara router ke switch lalu ke PC. Jadi untuk router ke router itu saya akan menggunakan kabel serial yang DCE. Oke, sebelum masuk ke menghubungkan router 0 ke router 1 dengan kabel serial DCE, jadi pertama yang harus dilakukan sebelum menghubungkan adalah buka router lalu menuju ke yang physical. Kemudian untuk memulai interaksi dengan iOS, di sini juga terdapat tab CLI yang ada pada router. Jadi kemudian untuk melakukan proses booting dari iOS ini dapat dilakukan dengan cara mematikan dan menyalakan router. Jadi pertama saya akan memilih yang HWIC 2T. Kemudian saya akan mematikan router dan memasukkan ini. Lalu nyalakan kembali. Ketika saya kembali ke TLI, ini CLI akan melakukan proses booting. Ini proses booting ini dilakukan oleh paket tracer sendiri. Jadi ketika sudah dilakukan untuk menyalakan dan menghidupkan router, kemudian sudah melakukan proses booting, kemudian saya akan melakukannya juga di router 1. Di router 1 ini juga sama seperti di router 0. Yang pertama adalah mematikan tombol power, kemudian masukkan ini dan menyalakannya kembali. Kemudian sama seperti di router 0, kemudian ini pilih 0 saja, dan kemudian ini sudah bisa melakukan koneksi antara router. Pilih saja kabel DCE, kemudian mulailah menghubungkan router 0 ke router 1, mengkoneksikan. Di router 0 ini saya memilih serial 000, kemudian dihubungkan dengan router 1 dengan serial 001. Lalu untuk pengkoneksian dari router ke switch dan PC, saya biasanya memakai kabel automatically choose connection type. Tinggal hubungkan saja, kemudian sama.
Untuk memulai membahas konfigurasi dasar, yang pertama yang akan saya bahas adalah adanya 3 mode utama yang ada di Cisco. Jadi buka router 0, kemudian ke CLI. Jadi mode utama yang ada pada Cisco itu yang pertama adalah user exit mode. Jadi user exit mode ini dapat diidentifikasi dengan tulisan router dengan prompt lebih besar dari ini. Ini adalah user exit mode. Kemudian untuk dapat memasuki atau mengakses mode privilege exit mode dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah enable. Nah, untuk mode privilege ini dapat diidentifikasi dengan prompt bertanda pagar ini, router bertanda pagar. Kemudian untuk memasuki mode konfigurasi, saya harus memasuki mode ketiga, yaitu global configuration mode, dengan memasukkan perintah configure terminal. Nah, untuk mode yang ketiga ini, global configuration mode ini dapat diidentifikasi dengan prompt dalam kurung config tanda pagar ini. Kemudian lalu lanjut ke beberapa konfigurasi yang akan saya jelaskan dalam router ini. Yang pertama adalah contohnya mengganti hostname. Mengganti hostname ini maksudnya adalah untuk memberikan nama pada perangkat Cisco router. Yang pertama adalah memasuki mode global configuration, kemudian mengetikkan perintah contoh hostname, kemudian hostname yang saya akan berikan nama adalah contoh saja R7, kemudian enter. Nah, hostname-nya di sini sudah berganti, yang tadinya router menjadi R7. Itu cara mengganti hostname. Kemudian selain kita bisa mengganti hostname sebuah router, selain itu kita juga bisa menerapkan sebuah password pada privilege exit mode di situ, kemudian juga pada global configuration mode. Jadi password ini maksudnya dengan menerapkan password ini untuk menjaga keamanan router dan juga tidak sembarang orang bisa masuk ke mode tersebut. Jadi contohnya adalah menerapkan password di privilege exit mode terlebih dahulu. Berarti ini saya ketik perintah exit, ini sudah masuk ke privilege exit mode. Jadi yang pertama adalah ketik perintah enable password. Misalkan password yang akan saya masukkan adalah Cisco 12345. Nah, di sini saya sudah men-setting password untuk router 0 ini di global configuration mode. Kemudian langsung saja saya tes, maksudnya tes passwordnya. Coba kita exit dulu, kemudian exit lagi. Ini berarti saya akan kembalikan ke mode yang awal. Coba kita masuk ke privilege dulu untuk mengetes apakah nanti ada permintaan password dari router. Saya ketik enable. Nah, ini sudah terbukti bahwa penerapan konfigurasi untuk memasukkan password di router ini sudah berhasil. Ini berarti ketik password yang tadi sudah saya masukkan, baru bisa masuk ke privilege exit mode. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi line console password. Jadi line console password ini tahapannya lebih panjang dari penerapan password yang tadi.
LAN konsol ini digunakan untuk melakukan konfigurasi saat router masih belum ada konfigurasi network. Fungsinya sama seperti memberikan password tadi, jadi agar tidak sembarang orang bisa masuk dengan menggunakan LAN konsol. Berarti masuk lagi ke global configuration mode. Contoh penerapan atau contoh perintah untuk konfigurasi LAN konsol password ini adalah mengetikkan perintah LAN konsol 0. Kemudian saya ketik perintah password. Saya akan mengetikkan password yang saya inginkan. Jadi contoh aja passwordnya adalah salah3. Ini berarti penerapan untuk password di LAN konsol 0. Kemudian saya ketik login. Jadi ketika sudah memasukkan password salah3 ini, untuk mengaktifkan passwordnya saya sudah masukkan ini. Untuk mengaktifkannya harus dengan cara memasukkan perintah login. Dan untuk memperlihatkan efek dari password yang sudah saya masukkan ini, saya harus keluar dari mode ini terlebih dahulu. Kita masukkan perintah exit, kemudian dari global configuration juga exit. Jadi kita ini kembali ke user exit mode. Ketika mau masuk lagi ke privilege mode, baru kita memasukkan password yang sudah diterapkan di LAN konsol 0 tadi. Di LAN konsol 0 itu saya menerapkan password salah3. Nah, contoh penerapan untuk memberi password di LAN konsol 0 dan efek untuk memperlihatkan password yang sudah berikan seperti itu. Ketika dari user mode mau masuk ke privilege, dia meminta password dan kemudian masuk. Ketika passwordnya valid, baru bisa masuk ke privilege mode. Nah, untuk mau masuk ke global configuration-nya juga dia meminta password lagi seperti yang sudah diterapkan tadi. Nah, ketika passwordnya valid, dia akan masuk ke sini, privilege. Tapi kalau password yang dimasukkan tidak valid, dia akan mengulangi minta password. Selanjutnya saya akan memperlihatkan atau menerapkan untuk melihat file konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Untuk perintahnya adalah dengan mengetikkan perintah show running config. Di sini tertulis bahwa yang saya lakukan tadi adalah seperti gantian hostname menjadi R7 dan kemudian penerapan password juga. Ini tertulis Cisco 12345. Jadi penerapan password yang saya lakukan tadi adalah penerapan password yang tidak terenkripsi. Jadi ini seperti sebuah plain text saja. Jadi selanjutnya saya akan menerapkan contoh penggunaan password yang terenkripsi. Berarti masuk ke global configuration mode dulu. Kemudian saya akan mengetikkan perintah enable secret. Passwordnya yang saya mau masukkan untuk password yang ada enkripsinya adalah contoh saja Semarang. Untuk penerapan password yang tidak terenkripsi adalah passwordnya Cisco 12345. Jadi untuk yang terenkripsi ini adalah passwordnya Semarang. Nah, ketika saya menerapkan password untuk enkripsi ini, fungsinya juga untuk memproteksi privilege exit mode dari penerapan beberapa password yang saya masukkan. Yang saya terapkan ini adalah password yang terenkripsi, jadi otomatis password yang terenkripsi ini adalah password yang sekarang berlaku gitu, menggantikan semua password yang saya sudah terapkan tadi karena ini terenkripsi. Kemudian untuk memperlihatkan efek dari password yang terenkripsi ini,
Berarti saya akan keluar dari mode privilege dulu. Kita mau implementasikan password ini, kemudian exit lagi. Nah, ini akan saya coba untuk memasukkan password yang tidak terenkripsi tadi. Contohnya kayak Cisco 12345. Nah, mengapa di sini dari sistem meminta ulang password lagi? Karena password yang tidak terenkripsi tadi sudah tidak berlaku. Yang kedua tadi yang saya terapkan adalah password salah 3. Kemudian saya akan memperlihatkan file konfigurasinya. Jadi di sini saya akan lihat file konfigurasi apakah ada perbedaan di dalam file tersebut. Dengan matikan perintah running config. Di dalam file configuration ini terdapat hostname, kemudian enable secret. Bisa kita lihat di sini enable secretnya tidak dapat terbaca karena ini terenkripsi, tidak berbentuk plain text, makanya tidak terbaca yang password Semarang itu tadi, enable secret. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya saya akan membahas tentang konfigurasi banner MOTD. Jadi banner MOTD ini singkatan dari Message of the Day. Biasanya digunakan untuk memberikan pesan orang yang ingin mengakses router. Jadi pesan tersebut ditampilkan sebelum banner login. Contoh implementasinya seperti ini. Ini masuk ke global configuration mode dulu. Berarti perintah yang saya masukkan pertama adalah banner MOTD, kemudian diikuti dengan simbol dandan. Di antara dandan ini kita masukkan kata yang ingin disampaikan di pesan. Contohnya adalah pesannya pihak yang tidak dilarang masuk. Contohnya seperti ini. Untuk melihat yang sudah saya setting banner MOTD ini saya akan mencoba untuk melihat efeknya seperti apa ketika masih di user exit mode. Jadi harus keluar terlebih dahulu, kemudian exit lagi. Nah, ini adalah contoh dari banner MOTD yang saya terapkan tadi. Ini adalah pesan yang saya berikan untuk orang yang akan mengakses router. Jadi untuk konfigurasi ini sudah berhasil untuk memberi pesan. Oke, kemudian untuk konfigurasi yang terakhir adalah copy running config ke startup config. Jadi saya pernah mengalami yang dimana jika saya sudah mengkonfigurasi segala macam seperti perubahan hostname, masukkan password, dan saat itu saya juga pernah ketika sudah saya konfigurasi semua, saya pernah mencoba kayak seperti mematikan dan menyalakan lagi, dan tiba-tiba ternyata apa yang sudah saya konfigurasikan itu semuanya hilang. Nah, bagaimana caranya agar tidak hilang yang saya konfigurasikan itu? Itu caranya adalah kita tinggal copy running config-nya ke startup config. Jadi caranya mudah. Jadi untuk komennya itu agar apa yang kalian konfigurasikan ketika matikan router dan menyalakan itu datanya semua tidak hilang. Tinggal ketik perintah copy running config terus ke startup config. Kurang lebih seperti ini pengimplementasian agar apa yang kalian konfigurasikan itu tersimpan di iOS shell ini. Mungkin untuk penjelasan konfigurasi ini sudah cukup menurut saya, dan kemudian saya akan melanjutkan ke implementasi VLSM atau pengelamatan IP. Jadi yang pertama membuat VLSM. Sebagai contoh,
Untuk IP awalnya contoh saja 192.168 kemudian 14.1. Nah, kemudian di sini ada dua gedung. Contoh untuk gedung A itu saya beri 100 host, dan untuk gedung B itu 31 host. Kemudian biasanya untuk memulai menghitung VLSM kita memulai dari host terbanyak terlebih dahulu. Nah, untuk gedung A ini kita tulis di sini dia mempunyai 100 host. Kemudian 100 host ini kalau dilihat dari tabel VLSM, dia untuk 100 host ini untuk dia termasuk ke host kedua pangkat n-nya itu 2 pangkat 7, yang dimana 2 pangkat 7 ini sama dengan dikurangi 2 untuk dibagikan ke 2 router ya. Dikurangi 2 sama dengan 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Ini bisa disebut juga host yang valid. Kemudian untuk subnet masknya, untuk subnet mask atau disingkat SM juga bisa, itu karena dia 2 pangkat 7, kalau dihitung 2 pangkat 7 itu adalah hasilnya 128. Jadi subnet mask kalau dilihat dari tabel LSM dia subnet masknya 255.255.255.128. Dan untuk premasnya itu /32 per n-nya. Kalau dilihat dari tabel VLSM dia /25, prefix /25. Kemudian mulai ke memasukkannya ke network ID. IP untuk ID network itu berarti ada ID network, kemudian ID network atau network ID, kemudian ada range-nya dan broadcast. Nah, untuk ID networknya kita mulai ambil dari IP awal. Sekian, terus untuk menghitung range ini saya memakai host yang valid. Untuk range dan broadcast ini host yang valid ini dikurangi 2 karena untuk ID di sini range sama broadcast, dan host yang valid di sini 126. Tinggal saya tulis di sini, lanjutin dari yang satu jadinya 2. Kemudian karena dibagi 2, host valid ini dikurangi 2 untuk range sama broadcast, berarti ini 192, 168, 14, 127. Kemudian di sini berarti 128. Kemudian untuk menghitung gedung B-nya, jadi gedung B ini memiliki 31 host. Nah, kalau misalnya kita melihat tabel VLSM, gedung 31 host ini, kemudian untuk gedung B ini 31 host. Nah, untuk menentukan yang valid berarti ini 2 pangkat 5, yang dimana ini dikurangi 2. Mengapa pakai 2 pangkat 5? Karena 31 host ini mencakup di 32 host. Maksudnya kalau di tabel VLSM 32 itu dipatokan untuk mencari host yang valid. Berarti 31 ini kan di bawahnya 32, jadi kita pakai yang 2 pangkat 5. Berarti di sini 30 ini adalah host yang valid, sama seperti yang di atas di gedung A. Terus untuk subnet masknya, kalau lihat di tabel VLSM ini 255, 255, 255. Untuk prefixnya sendiri berarti ini /27. Kemudian untuk ID, untuk perhitungan ID networknya ada range, berarti ini ID networknya ambil dari broadcast di gedung A. Jadinya 128, 192, 128, 168, 14, 129. Lanjutkan dari broadcast yang di gedung A. Kemudian untuk range-nya sama seperti menghitung range di gedung A. Jadi ini 130, kemudian ini berarti 130 ditambah host yang valid dikurangi 2 untuk range dan broadcast untuk 2 router. Nah, ini berarti 30 ditambah 130. Ini berarti 159 dan 160.
Kemudian untuk memudahkan routing, kemudian agar tidak bolak-balik melihat pet, jadi ini saya akan membuat catatan untuk routing biar lebih gampang. Dan ini untuk yang gedung B. Ini B. Kemudian saya copy, kemudian tinggal pengimplementasian memasukkan semua ini ke logi yang sudah saya buat di awal, yang dimana di sini ada 2 gedung dan 2 switch dan tiga perangkat PC untuk gedung A dan untuk gedung B, 3 PC untuk gedung B. Kemudian saya akan memberi contoh untuk IP antar router. Sebenarnya ada 2 cara bisa routing statik. Routing statik itu berarti kayak ngisi IP itu secara manual. Tapi ada juga routing yang memakai command line interface. Itu lebih mudah. Soalnya dia cuman kayak masukin codingan terus konfigurasi. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan CLI untuk konfigurasi. Di sini saya langsung buka saja. Untuk mengkonfigurasinya langsung saja masuk ke global configuration mode. Di sini ketik saja enable. Kemudian saya akan memulai untuk konfigurasi router. Konfigurasi dari router ke perangkat PC. Jadi pertama global configuration mode dulu untuk bisa mengkonfigurasi IP network segala macam. Kemudian untuk yang pertama, kalau dari router ke PC itu kan pakainya yang gig 0/0, jadi saya mau konfigurasi, jadi tinggal perintah interface gig 0/, kemudian saya akan menambahkan IP address untuk router ini. Jadi IP addressnya tadi di sini ngambilnya dari range, jadi 192.168.14.2 dari range pertama. Kemudian untuk subnet masknya 255.128. Kemudian perintah masknya oke, gigabit ethernetnya sudah aktif. Baru harusnya saya mengkonfigurasi untuk IP routernya. Berarti memakai IPDH agar PC nanti bisa connect ke router. Baru masukin network IP addressnya 92. Ini diambil network IP addressnya diambil dari ID network yang gedung A, jadi 14 dengan subnet mask 255.255.128. Jadi saya lupa exit, berarti router, kemudian masukkan perintah default router. Ini maksudnya untuk IP nanti ini menjadi default gateway. Lalu PC dan configuration. Kemudian coba untuk DHCP apakah dia dapat meminta dan berhasil. Akan juga pada PC yang kedua dan ketiga. Kemudian lakukan juga pada router yang kedua. Kalian lakukan sama seperti di router yang 0, konfigurasi dari router ke PC. Ini 130 diambil dari range pertama yang di gedung B. Untuk subnet masknya, kemudian konfigurasi untuk DHCP agar bisa diakses pengoneksian dari router ke PC pada gedung B, sama seperti tadi IP DHCP. ID network dari gedung B, netmask 224 untuk default gateway-nya. Nah, baru kemudian kalau sudah berarti yang lainnya apakah sudah bisa request IP address. Oke, sudah connect. Kemudian yang saya lagi sudah berhasil. Baru konfigurasi untuk serialnya. Untuk di gedung A di sini memakai serial 000. Ini maksudnya serial ini untuk konfigurasi IP router 000. Saya juga lupa untuk menambahkan IP antar routernya dari router ke B, berarti saya tambahkan di sini. Contohnya 441.30. Berarti IP address-nya 441. Di sini 0 berarti netmasknya. Dan lakukan hal sama pada router
gedung B, serialnya adalah 001. Kemudian tambahkan. Kalau sudah konfigurasi dari router 0, kalau sudah konfigurasi IP, config IP router 0 dan untuk gedung A dan gedung B, lalu baru konfigurasi untuk menghubungkan router gedung A dengan B agar bisa saling connect dan bisa mengirim pesan. Untuk perintahnya mudah saja dengan menambahkan router 0 menambahkan untuk routing dari IP router 1 atau gedung B. Ketika dari router 0 sudah memasukkan router 1, ketika sudah berhasil, maka sebaliknya juga address dari 0, maka langsung saja akan tes mengirim pesan apakah terkirim atau tidak. Oke, di sini berarti sudah berhasil. Dari segi networknya, dan dari saya mungkin itu saja sih yang dapat saya jelaskan tentang dari awal adalah konfigurasi dasar VLSM, kemudian ada DHCP juga, dan terakhir adalah routing. Segini aja, terima kasih.